Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel with me, Miss Aisyah. And now I would like to present our material today that is about simple present tense. Kira-kira apa sih simple present tense itu? Simple present tense itu adalah simple artinya sederhana, sedangkan present tense adalah masa sekarang. Jadi kalau kita menyimpulkan bahwa simple present tense adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan hal atau sesuatu yang terjadi di masa sekarang dengan bentuk yang sederhana. Nah, kalian juga harus tahu what is the function of simple present tense. Apa sih fungsi dari simple present tense itu? Nah, fungsinya yang pertama yaitu kita menggunakan simple present tense itu untuk menyatakan atau menceritakan kegiatan kita yang terjadi secara berulang-ulang atau disebut dengan daily activities repeatedly, yaitu terjadi secara berulang-ulang atau disebut dengan kebiasaan habitual action. Nah, biasanya adverb frekuensinya yang sering kita gunakan dalam mengungkapkan kebiasaan sehari-hari yang sering terjadi seperti always, usually, seldom, often, dan sebagainya ya. Kemudian adverb of time-nya atau keterangan waktunya itu kita gunakan seperti every morning, every week, every month, every year, every day, dan sebagainya ya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya kalimatnya ini ya, misalkan I always go to school at 6 o'clock every morning. Saya selalu berangkat ke sekolah jam 6 setiap pagi. Nah, itu contohnya kebiasaan yang sering kita lakukan. Yang kedua, fungsinya adalah untuk menyatakan fenomena alam atau kebenaran yang terjadi dalam kehidupan ini, general truth, yang disebut dengan general truth yang berhubungan dengan kebenaran atau fakta ya. Contohnya misalkan the sun rises in the east. Nah, matahari terbit dari timur. Nah, itu adalah sebuah fakta, kebenaran. Maka kita gunakan tenses simple present tense. Ketiga adalah simple present tense ini digunakan biasanya untuk mendeskripsikan suatu hal seperti orang, benda, binatang, dan lain sebagainya ya. For describing something. Nah, ketika mau mendeskripsikan sesuatu, kita gunakan simple present tense. Misalkan mengenai alamat di mana kita tinggal, orang yang kita kenal di mana tempatnya, alamatnya di mana, kemudian pekerjaannya apa. For example, kalimatnya adalah my father is a teacher. Nah, itu kita gunakan simple present tense. Ayahku adalah seorang guru, dia selalu pergi ke sekolah setiap paginya. Kemudian contohnya misalkan I live in Bangkalan, saya tinggal di Bangkalan. Kemudian fungsi yang keempat yaitu kita gunakan ketika ingin menyampaikan sebuah pendapat, ide, opini. Nah, kita gunakan juga simple present tense. For example, I think the boy is good. Nah, saya pikir anak laki-laki itu anak yang baik. Nah, itu contoh dari fungsi simple present tense. Understand? Oke guys, dalam simple present tense ini biasanya kita menggunakan kata kerja pertama, yaitu verb one. Di mana-mana dalam menyatakan kalimat simple present tense harus menggunakan kata kerja verb one. For more understand about simple present tense, we have to know that there are formula in simple present tense. Ada rumus-rumus yang perlu kita ketahui dalam menyusun kalimat simple present tense. Nah, kalimat simple present tense itu ada yang berbentuk verbal atau kata kerja yang mengandung kata kerja ya kalimatnya. Kemudian ada
bentuk nominal form, yaitu yang tidak mengandung kata kerja. Kita simak dan perhatikan, ini dia rumusnya. Oke everyone, ini dia formula atau rumus cara menyusun kalimat simple present tense yang mengandung kata kerja. Yang pertama, untuk kalimat positif, kita tulis dulu subjeknya plus verb 1 atau ditambah s or es plus objek. Kemudian yang kedua, untuk kalimat negatif, subjek plus do or does plus not plus verb 1 plus objek. Dan untuk kalimat tanya atau interrogatif, do or does plus subject plus verb 1 and plus object. Nah, diingat ya bahwasannya untuk subjek Ayu Dewi kita hanya cukup menambahkan plus verb 1 saja, tidak usah ditambah s or es and plus object. Sekarang kita perhatikan contoh kalimatnya. You eat an apple, kamu makan sebuah apel. Nah, di sini you berperan sebagai subjek, kemudian eat verb 1, an apple sebagai objek. Di sini kata kerjanya adalah eat, tidak ditambahkan s or es. Nah, kalau diubah ke negatif, yaitu kita ubah you do not eat an apple. Nah, di sini menggunakan do, bukan does, karena subjeknya adalah Ayu Dewi menggunakan do. Kemudian kalau diinterogatifkan atau kalimat tanya menjadi do you eat an apple? Nah, untuk subjek she, he, it atau nama orang pada kalimat positifnya kita harus menambahkan akhiran s or es pada kata kerjanya. For example, she eats an apple. Nah, di sini kata kerjanya adalah eat, kita menambahkan S. Kemudian pada kalimat negatifnya tidak perlu menambahkan S atau ES pada kata kerjanya. Cukup kita gunakan does, bukan do ya. She does not eat an apple. Kemudian pada interrogatif kalimat pertanyaannya kita gunakan does, bukan do. Jadi, does she eat an apple? Jangan lupa ya, catatan yang perlu kalian ingat untuk subjek he, she, it, dan nama satu orang, verb yang ditambahkan es adalah kata kerja yang berakhiran huruf O, kemudian sh, ch, ss, e, dan z. Kemudian kata kerja yang diakhiri y, kemudian sebelum huruf y-nya itu diawali huruf mati atau konsonan, maka diubah menjadi I dan ditambah es. Contohnya seperti fly menjadi flies. Nah, untuk go menjadi goes, was menjadi washes, watch menjadi watches, pass menjadi passes, fix menjadi fixes, and bus menjadi buses. Jadi kesimpulannya untuk subjek he, she, it, dan nama orang satu, selain kata kerja yang berakhiran tadi itu, kita cukup tambahkan S pada kata kerjanya ya. Coba kita perhatikan contoh berikut. Kalimat positifnya, he watch television every noon. Dia menonton televisi setiap siang hari. Nah, di sini kata kerjanya adalah watch, berakhiran ch, maka ditambahkan es. Karena subjeknya adalah he. Kemudian kalimat negatifnya, he does not watch television every noon. Nah, di sini menggunakan does bukan do dan kata kerjanya tidak usah ditambahkan s lagi, cukup verb 1. Kalau diubah ke kalimat tanya menjadi does he watch television every noon. Jadi ingat ya, bahwasannya subjek he, she, it, dan nama orang satu kita gunakan does. Selanjutnya yaitu nominal form, yaitu bentuk selain kata kerja yang tidak mengandung kata kerja. Rumus umumnya, yang pertama kalimat positif, subject plus to be, am, or is, or are, plus object. Kemudian kalimat negatifnya, subject plus am, or is, or are, plus not, plus object. Kemudian kalimat tanyanya adalah to be, am, is, or are, plus subject,
plus object. Contoh kalimatnya, he is a good boy. Dia adalah seorang anak yang baik. Dan dinegatifkan menjadi he is not a good boy. Kalau diinterogatifkan menjadi is he a good boy? Mari kita simak penjelasannya masing-masing. Untuk subjek I, kita gunakan to be am plus o. For example, contoh kalimatnya, I am a student. Saya seorang siswa. Nah, karena subjeknya adalah I, maka to be-nya menggunakan am. Dan untuk subjek you, Dewi, kita gunakan to be are plus object. For example, contohnya, we are happy. Kita bahagia. Nah, di sini gunakan to be are ya. Nah, untuk subjek he, she, it, dan nama orang, kita gunakan to be is plus object. Contoh kalimatnya, she is a beautiful girl. Dia adalah seorang gadis cantik. So everyone, let's see the exercise. Complete the sentences by choosing word correctly. Coba kalian kerjakan tugas berikut ya, lengkapi kalimat dengan memilih kata yang benar. Coba kita perhatikan number 1. Untuk pembahasan pertama dulu, jawabannya kita lihat contoh. My mother in the blank in the kitchen. Nah, kira-kira yang benar jawaban antara cook or cooks ini yang mana? Jawaban yang benar adalah cooks ya. Karena apa? Karena subjeknya adalah my mother, ini adalah singular, yaitu subjek tunggal. Maka kita gunakan cooks ditambah s. My mother cooks in the kitchen. Untuk nomor 2-5, silahkan tulis jawabannya di kolom komentar ya.